Aditya Ramadan. Sakit. Kemudian Ervan. siapa? Ervan. Ervan. Siapa lagi? Fikri. Fikri kenapa? Kemudian Fajri. Sakit. Udah ya? Oke. Kita mulai. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang topologi. Oke. Nah, untuk materi sekarang kita ke materi selanjutnya yaitu perangkat keras jaringan. Materinya sudah di-share di grup ya. Anda boleh tinggal dibuka saja. Dan nanti untuk catatannya boleh lanjuti di rumah di dalam lagi dipindah ke catatan. Atau nanti kalau Bapak lagi menjelaskan ada yang perlu sekiranya perlu dicatat silakan catat saja. Oke. Sebelum lanjut kemarin kita membahas dulu, mengingat dulu lah pertemuan sebelumnya. Kemarin kita membahas tentang perangkat topologi jaringan. Ada berapa topologi jaringan kemarin? 5. Ada 5. Yang pertama topologi. Kedua topologi. Ketiga keempat kemudian topologi. Oke, kemarin kita sudah bahas itu dan untuk sekarang kita ke perangkat keras jaringan. Ya. Dalam menyusun sebuah jaringan, kita kemarin sudah membahas topologinya, kemudian bentuk jaringannya kemarin. Nah, kita melangkah sekarang ke perangkatnya. Perangkat apa yang perlu disiapkan untuk membangun sebuah jaringan? Ya. Yang pertama ada yang namanya model. Ada yang tahu model? Modulator apa sih? Modulator demodulator ada yang tahu nggak? Fungsi model itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Maksudnya gimana? Internet itu adalah gabungan dari beberapa fasilitas memanfaatkan fasilitas telepon. Ya, jadi internet yang ada di rumah Anda itu menggunakan untuk penyampaian datanya memanfaatkan fasilitas telepon. Contoh ini sebuah komputer. Nah, kemudian ini adalah telepon. Nah, ini adalah buah perangkat yang berbeda bahasa atau berbeda inputnya maupun outputnya. Ya, komputer atau HP Anda itu mengeluarkan atau input outputnya adalah berbentuk digital. Ya. Sementara telepon apa? Berbentuk suara atau dalam istilahnya adalah analog. Tentu ini dua perangkat yang berbeda. Ya enggak? Digital dan analog. Kalau kita satukan, jelas itu tidak akan nyambung. Contoh seperti kita kalau misalnya kalau berkomunikasi dengan contoh orang luar lah, misalnya kita menggunakan bahasa kita, dia menggunakan bahasa dia kira-kira nyambung semua. Kita tidak tahu itu tidak tahu. Nyambung enggak? Tidak. Nah, maka apa solusinya? Harus ada orang ketiga. Apa? Bukan orang ketiga itu bukan orang ketiga ini ya. Ya, harus ada siapa?
sama. Ini dua perangkat yang berbeda. Tentu kalau misalnya disatukan tidak akan nyambung, tidak akan berfungsi, maka harus ada penengah. Satu, harus ada lagi peralatan untuk menghubungkan antara digital dengan analog. Apa yang penghubungnya? Yaitu yang namanya modem. Ini modulator, demodulator. Atau fungsinya apa? Kalau kita mengirim data, taruh Anda mengirim email, berarti ini output yang dihasilkan adalah berbentuk digital. Kemudian dari digital ini dikirim. Nah, harus melalui modem terlebih dahulu. Oleh modem dirubah, diolah. Nah, disampaikan ke telepon, ini sudah berbentuk analog. Paham? Jadi modem ini fungsinya adalah merubah data dari digital ke analog. Kalau kita mengirim data, kalau kita menerima data, berarti sebaliknya dari analog ke digital. Bisa dipahami? Jadi fungsi modem itu apa? Yang selanjutnya tadi apa? Modem. Ya. Yang kedua apa? Kabel. Kabel jaringan yang biasa dipakai untuk membangun sebuah jaringan komputer itu biasanya ada tiga buah jenis kabel. Ya, yang pertama ada FO atau fiber optic. Begini, kalau kabel biasanya rata-rata kabel itu terbuat dari apa? Masa kabel dari karet? Kabel di dalamnya itu terbuat dari apa? Ya, kenapa terbuat dari tembaga? Karena bisa mengalir. Karena tembaga adalah bahan yang paling bagus untuk mengantar listrik. Ya, betul nggak? Nah sekarang gimana kok kaca dibuat sebagai kabel? Nah, kalau fiber optik ini untuk pengantar datanya bukan pakai listrik, tetapi pakai apa coba? Kaca. Kalau kita pantulkan kemarin itu di pelajaran apa ya? SMP kalau nggak salah ya. Cermin ya, cermin kalau ini kan bisa mantul ya. Nah, tuh kaca itu adalah pengantar cahaya. Oke, tadi fiber optik adalah pengantar. Karena kenapa pakai fiber optik? Karena data yang dihasilkan atau yang diantarkan itu adalah menggunakan cahaya. Karena cahaya, maka kecepatannya pun sangat cepat sesuai dengan cahaya. Ya, tadi dirancang sebuah kabel yang namanya fiber optik. Supaya apa? Supaya mempercepat daya antar data. Jadi pengirimannya menggunakan cahaya, bukan listrik lagi. Bisa dipahami ya? Fiber optik terbuat dari cahaya. Kemudian yang kabel yang kedua, adalah twisted pair. Ya, ada twisted pair. Twisted pair itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada UTP, yang kedua
UTP? UTP adalah unshielded twisted pair. Unshielded twisted pair, yang kemudian yang STP adalah shielded twisted pair. Perbedaannya cuma unshielded dan shielded. Tahu nggak seal? Seal apa sih? Pelindung, dilapisi oleh pembungkus. Pembungkus apa? Biasanya pembungkusnya terbuat dari aluminium foil. Ya, terbuat dari aluminium foil. Fungsinya untuk apa? Gini, kalau untuk listrik itu tidak akan berpengaruh. Ya, kalau untuk listrik itu tidak akan, maksudnya hanya untuk mengalirkan daya listrik, itu tidak akan berpengaruh. Tapi kalau untuk data itu jelas sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Biasanya kalau di sebuah jaringan itu kabel bertumpukan, ya, antara komputer satu dengan yang lain itu saling bertumpukan. Nah, sifat dari listrik biasanya mengandung medan magnet, betul nggak? Ya, sifat dari listrik itu adalah mengandung medan magnet. Kalau bertumpukan antara kabel yang satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi tarik menarik medan magnet. Sehingga kalau terjadi tarik menarik medan magnet, yang terjadi adalah akhirnya data yang kita kirim, ya, datanya itu akan menjadi terlambat karena ada beban. Tapi kalau ada pembungkus aluminium foil tadi, maka halangi oleh aluminium foil tersebut. Bisa dipahami, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap kecepatan data. Ya, itu fungsi dari pembungkus aluminium foil ini. Ya. Tadi Mama sudah jelaskan bahwa di dalam kabel twisted pair ini ada 8 buah kabel. Masing-masing kabel dibedakan berdasarkan warna. Oke. Nah, untuk merancang sebuah jaringan kabel, biasanya ini adalah UTP ini, ya, kabel yang paling banyak digunakan di jaringan lokal yang di kita. Ya, seperti di lab itu sama. Kalau di lokalnya menggunakan kabel twisted pair. Ada 2 buah model pemasangan kabel twisted pair ini. Pertama ada model stripe. Yang kedua ada yang namanya cross over. Ini adalah urutan dari kabel untuk pemasangan twisted pair. Yang pertama adalah orange. Kedua orange. Tiga Nah, ini perlu ada apa? Ya, sekali lagi. Nanti kita akan praktek seperti ini. Kita akan praktek untuk pemasangan kabel. Ya, kita akan praktek pemasangan kabel ke konektor. Ini urutannya. Nah, sekali lagi, untuk yang stripe, urutan kabel ini antara ujung A dan ujung B itu sama. Ya, antara ujung A dan ujung B urutannya sama. Gitu loh. Nah, sementara ada tipe yang kedua, namanya crossover. Nah, kalau crossover, itu karena sesuai dengan namanya crossover. Jadi ada yang di cross atau ada yang di silang.
Ya, ada yang silang. Berarti antara ujung A dan ujung B pemasangannya berbeda. Crossover ada berapa kabel? Ada berapa warna? 4. Yang di cross ada berapa warna? 4. Yaitu warna apa? Warna oranye, putih oranye, putih hijau, sama yang hijau. Jadi yang di crossover ada 4 kabel. Yang lainnya tetap tidak ada perubahan. Bisa dipahami? Bisa. Coba sekali lagi dah. Putih. Bisa? Coba kalau saya hapus ininya. Bisa nggak? Hapus ya. Oke. Ya. Ada yang berani mengisi? Ada yang berani mengisi? Satu dulu aja. Nanti satu orang lagi. Yang strike dulu. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nggak? Oke. Ada yang ngapa nggak? Oke, ke depan silakan. Boleh. Ada yang berani nggak? Nggak apa-apa, jangan tahu salah. Oke, siap. Oke, tengok dulu. Coba, betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Betul. Oke, kasih. Ya, tuh ini adalah urutannya putih oranye, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, kemudian putih coklat. Ada yang bisa untuk yang cross overnya? Oke. Tadi ingat tadi yang cross overnya kemana aja? Ada yang sudah siap? Ayo apa? Ya, ada yang apa? Ya. Apa? Bagaimana ini? Betul? Oke. Nah, terima kasih. Terima kasih ya. Dimas dan oke, terima kasih. Ini betul ya urutannya. Berarti Anda sudah paham ya. Nah, ini untuk urutan dari kabel strike dan
tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian dulu. Ya, kita lanjut ke pertemuan yang akan datang. Sekali lagi dari kesimpulan ini, ya, dari materi sekarang kita disimpulkan bahwa Bapak baru menjelaskan berapa? Dua, ya. Yang pertama model, yang kedua kabel terbagi tiga. Kabel apa saja? Kabel optik, kemudian twisted pair ada berapa? Ada dua. Yang pertama STP, ya, dan UTP. Shielded twisted pair dan unshielded twisted pair. Yang ketiga, kabel yang ketiga koaksial. Oke, nah itu ya materi yang kita bahas kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya, ya. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan di pertemuan yang akan datang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesa Alivia dari kelas 11 IPA 3 dan ini teman saya Timun Aini dari kelas 11 IPA 3. Materi yang barusan telah disampaikan oleh Bapak Heri yaitu tentang perangkat keras jaringan. Alhamdulillah saya dan teman-teman saya dapat memahami detail. Sekian testimoni dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangga Prakalia. Saya di sini bersama rekan saya Alifandra Aulia dari kelas 11 IPA 5. Kami di sini akan menyampaikan pendapat tentang belajar dengan Pak Heri TIK. Belajar TIK bersama Pak Heri jadi lebih paham tentang perangkat keras jaringan, pada fungsinya dan lain sebagainya. Sekian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Pauji, mengajar bahasa Indonesia. Barusan saya sudah melihat video pembelajaran dari rekan kerja saya, Bapak Heri. Dia mengajar TIK sangat bagus sekali ya. Kebetulan tadi yang diajarkan sama siswanya itu tentang jaringan. Dari video pembelajaran tadi saya sudah melihat sintak-sintaknya itu sudah runtuh dari awal sampai akhir. Dari mulai kegiatan pendahuluan sampai refleksi ke siswanya sangat bagus sekali. Dan semangat untuk rekan kerja saya Pak Heri, semoga kedepannya siswa bisa membuat jaringan sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.